Guru honorer lega pemberkasan NIP P3K serba elektronik. Jadi di sini kami akan berbagi tentang pemberkasan untuk NIP P3K guru, yang mana nantinya untuk pemberkasan NIP P3K guru itu akan dilaksanakan serba elektronik teman-teman ya, atau bahasa halusnya itu adalah serba digital. Nah, informasi ini kami dapatkan di jpnn.com, salah satu media elektronik yang cukup penting di Indonesia. Di sini dikatakan di jpnn.com Jakarta bahwasanya pemberkasan NIP P3K Guru 2021 yang serba elektronik itu membuat para guru honorer lega. Dengan proses serba digital, waktu pemberkasan lebih cepat dan lebih efisien. Jadi teman-teman guru honorer itu banyak yang bernapas lega ya sekarang ini. Karena kenapa? Karena untuk pemberkasan NIP P3K 2021 itu akan dilaksanakan serba elektronik atau serba menggunakan internet, sehingga secara otomatis teman-teman ya, waktu pemberkasannya itu akan lebih cepat dan efisien seperti itu. Di sini dikatakan lagi oleh Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia FHNK 2 PGHRI, Nurul Hamidah, mengungkapkan saat ini seluruh peserta yang lulus P3K tahap 1 menanti kepastian pemberkasan NIP. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia FHNK 2 PGHRI itu Ibu Nurul Hamidah mengungkapkan saat ini seluruh peserta yang lulus P3K itu menanti kepastian pemberkasan NIP. Apalagi dengan adanya surat Badan Kepegawaian Negara bahwa proses pemberkasan NIP P3K guru dan non guru itu dilakukan serba elektronik. Jadi ini adalah merupakan kabar gembira tentunya untuk guru honorer yang lolos P3K tahap 1, dan insya Allah untuk teman-teman guru honorer yang akan lolos di tahap kedua dan tahap ketiga. Karena kenapa? Bahwa untuk pemberkasan NIP-nya nanti itu untuk P3K guru itu tidak ribet lagi teman-teman ya, karena itu menggunakan sistem online dan berbasis berbasis elektronik seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Kami kemarin sudah menyampaikan usulan ke BKD untuk mohon diperjuangkan penetapan NIP elektronik. Alhamdulillah BKN sudah merancang ini, kata Nurul kepada jpnn.com hari Jumat 12 bulan 11 tahun 2021. Nah, di sini dikatakan beliau berharap para daerah bisa mempercepat pengusulan NIP P3K Guru tahap 1 ini agar tidak bertumpuk dengan hasil tes P3K Guru tahap yang kedua, seperti itu ya. Jadi ini memang pendapat yang cukup baik dari Ibu Nurul, bahwasanya jika kita menunggu pemberkasan NIP tahap kedua itu akan bertumpuk teman-teman ya. Jadi mungkin usulan untuk BKN, mungkin untuk pengusulan NIP P3K Guru tahap 1 ini bisa dilaksanakan supaya nanti tidak bertumpuk dengan hasil tes P3K Guru tahap yang kedua. Di sini kami sudah sangat menantikan proses pemberkasan NIP P3K ini agar tahap 1 selesai, seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi di sisi lain. Di sini ada pernyataan lagi di sisi lain, FHNK2I PGHRI mendukung pemerintah terutama Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan KTK Kemendikbudristek untuk terus melanjutkan proses rekrutmen sesuai jadwal. Nah, di sini kalaupun masih ada masalah yang bermunculan setelah pengumuman hasil sangga P3K tahap 1 ini, Nurul berharap tidak mengganggu jadwal lanjutan seleksi maupun pemberkasan, seperti itu teman-teman ya. Jadi FHNK2I PGHRI ini mendukung pemerintah terutama Ditjen Guru Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek untuk terus melanjutkan proses rekrutmen sesuai jadwal. Di sini dikatakan lagi oleh pengurus FHNK2I PGHRI, kasihan yang sudah lulus tahap 1 menggantung begini nasibnya karena pemerintah masih direpotkan dengan permasalahan pasca pengumuman hasil sangga, tuturnya seperti itu ya. Jadi memang ya, tertundanya kemarin jadwal tahap kedua ternyata berimbas juga di pemberkasan NIP P3K Guru di tahap yang pertama, seperti itu. Di sini Ibu Nurul mengimbau guru honorer non K2 khususnya tergabung dalam FHNK2I utusan pemerintah dan Panselnas. Mereka sudah bekerja keras demi honorer K2 dan non K2.
Jangan sampai, kata Nurul, anggapan keruwetan dan kekacauan yang dilemparkan dan didengungkan itu sebenarnya dipengaruhi oleh sikap respon honorer non K2 yang sebagian belum memahami mekanisme dan regulasi yang ada. Seperti itu ya, luar biasa sekali, bijak sekali pendapatnya. Di sini dikatakan bagi yang masih harus berjuang di tes tahap kedua, Nurul mengimbau sebaiknya fokus belajar ya, fokus belajar, jangan terpengaruh oleh berita-berita yang tidak jelas, provokasi dan lainnya yang akan merugikan honorer non K2 sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang sebagai kesimpulan video kita pada hari ini, bahwasanya untuk pemberkasan P3K 2021 yang serba elektronik ini membuat para guru honorer lega. Dengan proses serba digital, waktu pemberkasan lebih cepat dan efisien. Seperti itu teman-teman ya, luar biasa sekali. Di sini kesimpulan berikutnya adalah, apalagi dengan adanya surat Badan Kepegawaian Negara BKN bahwa proses pemberkasan P3K guru dan non guru itu dilakukan serba elektronik. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin di sini kami akan menambahkan sebuah informasi terbaru lagi. Di sini terkait Ketua honorer menyodorkan 4 catatan penting soal P3K 2021. Di sini minta Jokowi turun tangan. Di sini melalui cpn.com menjelang peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November 2021, sejumlah kebijakan pemerintah masih menjadi sorotan ya. Salah satu yang paling mencolok adalah target rekrutmen 1 juta P3K pada tahun 2021. Jumlahnya yang sangat fantastis dan enak didengar, tetapi implementasinya sampai saat ini membuat ratusan ribu guru honorer kecewa, sakit hati, malu, dan stres. Di sini Ketua Umum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah FGHBSS Rizky Safari Rahmat mengatakan hingga pertengahan November pemerintah baru bisa melaksanakan kompetensi P3K tahap yang pertama. Nah, di sini kita langsung lanjut saja. Di sini Pak Rizky memberikan 4 catatan dalam pelaksanaan rekrutmen P3K Guru 2021. Yang pertama, di sini formasi yang sudah terisi pada tahap ini yaitu sebesar 17% dari total kebutuhan kuota 1 juta guru P3K. Belum adanya kepastian kelanjutan pemberkasan pengajuan nomor induk NI P3K Guru tahap 1. Di sini kami mencoba mencari informasi ke berbagai pihak, tetapi yang terjadi malah saling lempar kewenangan. Harapannya agar segera diberikan kepastian realisasi kapan SK P3K Guru lulus tahap 1 terkait TMT terhitung mulai tanggal ditugaskannya, karena ini menyangkut hak gaji dan tunjangan agar bisa secara optimal terrealisasi penggunaan yang sudah dianggarkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketercapaian formasi P3K Guru 2021 sebesar 506.252 formasi dari kuota kebutuhan 1 juta. Masih ada 36 daerah yang tidak mengusulkan formasi guru 2021. Formasi yang tersedia pun masih belum representatif sesuai kebutuhan yang ada. Nah, di sini ya terbukti pada seleksi tahap pertama ada sekitar 179.769 formasi kosong tidak dilamar peserta P3K Guru tahap yang pertama. Peserta formasi kosong dari berbagai daerah tidak dilamar dengan bervariasi dari 17 sampai 72% dari formasi yang ditetapkan. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah catatan ketiga. Pelaksanaan P3K Guru 2021 sering terjadi pengunduran dan penyesuaian jadwal yang tidak menentu ya. Kemudian yang keempat, pemutakhiran data pokok pendidikan Dapodik disesuaikan dengan kondisi saat ini agar dapat memproyeksikannya formasi akan diberikan di tahun 2022 sesuai kebutuhan yang ada. Seperti itu ya. Kami juga mengapresiasi Panselnas, Komisi 10 DPR RI dan semua pihak yang terlibat atas hasil rekrutmen P3K Guru 2021 yang pada tahap 1 sudah 173.730 calon P3K Guru, ujarnya. Seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.